Kembali lagi di channel Akmal Style. Di video kali ini kita akan membahas mengenai akhirnya Vicky Naki mengklarifikasi bagaimana hubungannya dengan Tuba selama ini. Tapi ada satu hal yang membuat fans masih percaya hubungan Vicky Naki dan Tuba belum berakhir. Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas hal tersebut, sekaligus kenapa Tuba meminta videonya dihapus. Dan pastikan kalian sudah like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Sebelum kita membahas apa saja yang terjadi saat Vicky Naki melakukan klarifikasi, kita akan bahas dulu kabar beberapa hari sebelumnya. Setelah Tuba mengumumkan pamit dari Instagram, dia benar-benar tidak aktif di sosial media apapun. Tapi pada tanggal 20 Desember, Tuba sudah kembali aktif di Instagram. Dia terlihat menyukai postingan tahun barunya Mini. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Tuba masih tidak menyukai postingan terbaru Vicky Naki. Kedua hal inilah yang membuat fans semakin mendesak Vicky Naki untuk segera melakukan klarifikasi, dan itu benar-benar dilakukan oleh Vicky Naki. Kok bisa begini sih? Itu aja aku juga masih belum bisa percaya gitu. So ya, you got what I mean. I need some time gitu kan. Jadi aku pengen cepet aja to the point, gak pengen bertele-tele ya. Aku mau bilang kalau Bang Vicky gimana sih sama Tuba sekarang? Aku mau bilang kalau kita itu sedang sendiri-sendiri memang, ya. Kita memang sedang sendiri-sendiri dan udah gak kontekan beberapa minggu. Aku juga gak tahu, aku gak mau spill sih lebih tepatnya karena ya, privacy juga gak enak sama Tuba juga. Hal pertama yang dijelaskan Vicky Naki di video klarifikasinya bahwa dia tidak percaya hal ini bisa terjadi. Itu semua karena Vicky Naki sudah berulang kali mengatakan dia ingin membawa hubungannya dengan Tuba ke arah yang lebih serius. Bahkan jika kalian masih ingat, di Q&A part 2, Vicky Naki sudah mengakui bahwa dia tidak menemukan sisi buruknya Tuba. Itulah kenapa Vicky Naki mengatakan dia tidak percaya ini bisa terjadi. Detail menarik di sini, Vicky Naki hanya mengatakan dia dan Tuba sekarang sedang jalan sendiri-sendiri. Sepanjang video klarifikasinya, dia tidak menjelaskan bahwa mereka sudah putus. Makanya fans yakin kata sendiri-sendiri yang dimaksud Vicky Naki adalah kesepakatan yang diambil Vicky Naki dan Tuba. Mereka sedang berusaha menenangkan diri masing-masing dan menyelesaikan masalah dari sisi keluarga mereka. Vicky Naki juga memperjelas bahwa komunikasi dengan Tuba sudah terputus beberapa minggu, tapi Vicky Naki masih merahasiakan tepatnya berapa lama ini sudah terjadi. Dan setelah admin perhatikan, Tuba memutuskan pamit dari Instagram pada tanggal 20 Desember, sekitar 2 minggu yang lalu. Dan ini artinya sesuai perkataan Vicky Naki, dia dan Tuba sudah lama putus kontak, bahkan sebelum Tuba pamit dari Instagram. Yang sudah kita bicarakan selama beberapa bulan dan kita tuh nggak nemu titik tengahnya gitu, dan akhirnya kita memutuskan buat yang begini gitu. Ya kita nggak tahu ya, namanya jodoh, mungkin nanti kita bakal bertemu lagi di kemudian hari. And I'm so open with it gitu loh. Aku sangat-sangat mau gitu karena ya susah, namanya juga udah sayang gitu kan. Vicky Naki mengatakan ada beberapa hal yang sudah mereka bicarakan beberapa bulan, tapi mereka tidak bisa menemukan titik tengahnya. Inilah masalah yang membuat hubungan Vicky Naki dan Tuba harus berhenti. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Vicky Naki masih memilih merahasiakannya. Admin justru mulai yakin masalah yang dihadapi Vicky Naki dan Tuba itu muncul karena hubungan jarak jauh mereka. Mereka tidak punya banyak kesempatan untuk menghilangkan rasa rindu ke satu sama lain. Kita bisa melihat itu di awal dan akhir season mereka. Vicky Naki dan Tuba selalu bahagia di awal pertemuan, tapi di akhir mereka tidak rela terpisah dari satu sama lain. Makanya Vicky Naki sempat mengatakan di video klarifikasinya, salah satu cara menyelesaikan masalah dalam hubungan mereka adalah menikah, sementara Tuba melanjutkan kuliahnya. Tapi keputusan ini
tidak bisa diterima keluarganya Tuba karena di Turki itu bukan hal yang wajar. Hal menarik di sini, Pikinaki tetap berharap bisa bertemu dengan Tuba lagi. Bahkan dia menegaskan masih sayang kepada Tuba. Kita sebagai fans wajib memuji sifatnya Pikinaki sebagai seorang cowok. Walaupun dia memiliki masalah dengan Tuba, dia tidak berbohong mengenai rasa cintanya. Ini sangat jarang terjadi jika seseorang baru putus dari pacarnya. Tapi pertanyaannya, apakah Tuba masih merasakan hal yang sama? Tentu saja iya. Kita bisa melihat itu dari keputusan Tuba yang tiba-tiba meminta video klarifikasi ini dihapus. Tuba seakan-akan tidak rela melihat Pikinaki mengumumkan semuanya sudah berakhir, dan mungkin ini adalah pertanda Tuba masih berharap hubungan mereka masih bisa diperbaiki. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bang Vicky cuman Bang Vicky itu cuman manfaatin Tuba buat konten doang. Ini sebenarnya juga motivasi aku untuk buat ini gitu loh. Karena itu tuh membuat aku sedih banget sih. Karena kalau misalnya kalian sadarin, semenjak aku sama Tuba itu aku udah nggak pernah lagi buat konten yang menggombal aja, udah jarang. Dan aku nggak perlu kasih tahu sebenarnya, karena udah banyak komentar yang kayak, Bang Vicky semenjak sama Tuba jadi kayak takut-takut, jadi kayak ini. Memang Kali ini Pikinaki merespon perkataan haters yang mengatakan bahwa dia hanya memanfaatkan Tuba untuk konten. Ternyata jawaban Pikinaki sama persis dengan penjelasan admin selama ini. Bentuk keseriusan Pikinaki kepada Tuba sudah terlihat dari perubahan sikapnya Pikinaki. Sejak dia pacaran bersama Tuba, dia sudah tidak pernah menggombal cewek Ome di channel YouTube-nya. Walaupun itu sebenarnya salah satu hal yang membuat channel Pikinaki berkembang pesat, tapi demi menjaga hubungannya dengan Tuba, Pikinaki meninggalkan semua itu. Jadi admin harap kalian tidak terpengaruh dengan haters yang menganggap bahwa ini adalah settingan yang diatur oleh Pikinaki dan Tuba, dan Pikinaki hanya memanfaatkan Tuba selama ini. Masalah lainnya itu adalah aku udah bilang ke orang tuanya juga, ke Tubanya juga, kalau pengen nikahnya cepat. Tapi memang di sana itu katanya itu nggak lumrah kalau misalnya nikah sambil kuliah gitu ya. Jadi memang nggak nemu nih aku yang pengen cepet kuliah biar problem yang 1-2 yang ya itulah pokoknya ya tidak ada atau bisa diselesaikan dengan cara menikah. Tapi Tubanya memang belum bisa menikah. Seperti yang admin katakan di awal, menurut Pikinaki menikah adalah salah satu cara untuk menghilangkan masalah dalam hubungan mereka. Tapi keluarganya Tuba tidak bisa menerima hal itu karena menikah sambil kuliah di Turki bukan hal yang wajar. Pikinaki sebenarnya sudah mencoba mengatasi masalah ini. Di season 6 dia sudah mengumumkan bahwa dia akan menunggu Tuba menyelesaikan kuliahnya. Baru setelah itu mereka bisa menikah. Tapi ini bukan berarti kalian bisa menyalahkan Tuba dan keluarganya, karena kita masih belum mendengar penjelasan dari sisinya Tuba. Dan ini sudah resiko yang ditanggung dan diketahui Pikinaki saat dia baru memulai hubungan dengan Tuba. Dia sudah tahu ada perbedaan budaya di antara mereka dan tidak semuanya bisa diatasi dengan mudah. Oke, sekian dulu pembahasan admin kali ini. Dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Dan bagi kalian yang berhasil sampai akhir, pastikan kalian sudah meninggalkan like karena masih banyak hal yang akan kita update mengenai Pikinaki dan Tuba. Oke, sampai jumpa di next konten.